Bab 156, Wakil Direktur yang ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang tersisa. Meskipun Jiang Chen mengatakan bahwa dia tidak akan menanyakan masalah internal pengawal Dragon Teeth ketika dia pergi dan bahwa masalah ini belum berakhir, semua ini terdengar seperti kata-kata yang lemah dan dangkal di telinga Lu Wuji. Jika Jiang Chen benar-benar punya nyali, dia akan memanfaatkan waktu terbaik untuk kehilangan kesabaran dan segera membuat keributan. Ketika waktu ini berakhir dan masalah telah berlalu, siapa yang akan memperhatikannya, badut desa asing bahkan jika dia ingin mengejarnya. Dia pasti badut desa dari tempat kecil. Dia tidak punya nyali sama sekali. Dia membuatku takut tanpa alasan. Ah, lupakan. Meskipun lelaki tua Zhou tidak menyukai saya, dia tidak memiliki apa-apa dengan saya dengan paman di sana menahan benteng. Petik 2. Lu Wuji merasa lebih tenang ketika pikirannya melayang ke titik ini. Jika bukan Zhou Kai yang memegang lambang Dragon Tooth di tangannya, dia mungkin akan segera bangkit dan pergi dari tempat itu. Jiang Chen agak mengejutkan Lu Wuji karena dia tidak segera mengejar masalah itu. Yang lebih mengejutkan adalah bahkan Zhou Kai tampaknya tidak memiliki niat untuk mengejar ini lebih jauh. Dia hanya melambaikan tangannya, berdoalah agar masalah ini diselesaikan dengan mudah sesuai keinginanmu. Dengan itu, Zhou Kai benar-benar pergi bersama dengan tim serigala dan harimaunya. Ketika Zhou Kai pergi dengan lambang Dragon Tooth, Lu Wuji segera bangkit dengan darah penuh dan berdiri dengan gagah, membersihkan debu dari lututnya. Betapa malangnya mengganggu Direktur Jenderal untuk masalah kecil dan kecil seperti itu. Itu memberi orang tua Zhou kesempatan untuk menyombongkan diri dalam pengaruh pinjaman dan mempermalukan saya. Nasib yang buruk, Jenderal Lu, anak buahnya, gemetar ketakutan, mendekatinya. Lihat kalian semua dengan kepala tertunduk. Apakah ibumu atau orang tuamu meninggal atau apa? Masalahnya sudah selesai, apa yang kamu lakukan dengan wajah penuh ekspresi jelek? Lu Wuji mengutuk. Jenderal Lu, ada yang tidak beres di sini. Apa yang kurang tepat? Orang tua Zhou pasti tidak berguna dalam hal ini. Apa yang Anda takutkan? Dengan pamanku di sana, lelaki tua Zhou tidak akan bisa berbuat banyak. Lu Wuji tidak peduli sama sekali. Dia segera berbicara dengan gigi terkatup setelah itu, adapun Jiang Chen, hewan bodoh itu, beraninya seorang badut desa mempermalukanku. Selama kamu tetap berada di dalam kerajaan Sky Laurel, aku akan memastikan kamu mati dengan cara yang mengerikan. Meskipun Lu Wuji tidak menderita kerugian, dia awalnya memegang kemenangan di tangannya dan telah mengucapkan segala macam kata-kata liar. Ketika sampai pada langkah terakhir, situasinya tiba-tiba berubah drastis dan dia langsung jatuh dari surga. Jiang Chen, yang telah dijadwalkan untuk mati menurut kata-katanya, telah melewatinya keluar dari tempat itu. Kata-katanya yang heroik dan bangga telah berubah menjadi lelucon yang keterlaluan. Terbiasa bertindak sesukanya di ibu kota dan memerintah angin dan hujan, menjalankan kendali atas hidup dan mati orang lain, Lu Wuji sangat merasa bahwa ini memalukan dan penghinaan terbesar baginya. Setelah melalui semua masalah ini, anak Jiang Chen itu masih keluar dari sini hidup-hidup. Saya masih harus memberikan penjelasan kepada Istana Utara. Petik 2. Lu Wuji berjalan pulang dengan perasaan jengkel ini. Ketika dia hampir sampai di rumah, dia tiba-tiba merasa bahwa masalah ini harus dijelaskan kepada pamannya dan segera berangkat ke kediaman Wakil Jenderal Yang Zhao. Apa? Lu Wuji mencari audiensi. Pada saat ini, Yang Zhao telah menerima tekanan dari banyak pihak dan terbakar oleh api. Ketika dia mendengar bahwa Lu Wuji meminta untuk diterima, dia dengan kejam melemparkan cangkir teh di tangannya ke tanah dan mengeluarkan kutukan besar. Apakah si idiot itu punya otak babi? Beraninya dia datang menemuiku saat ini. Meskipun dia mengutuk dengan gila, Lu Wuji masih keponakannya sendiri, dan Yang Zhao telah diasuh oleh saudara perempuannya sejak dia masih kecil. Karena Lu Wuji adalah putra satu-satunya saudara perempuannya, dia pada dasarnya memperlakukan Lu Wuji seperti putranya sendiri. Tuan Paman, Anda harus mengambil tindakan atas nama keponakan Anda karena ibu saya yang telah meninggal. Lu Wuji sudah lama memahami pamannya Yang Zhao, dan tahu bahwa jika dia menangis, tidak peduli seberapa keras hati pamannya, itu pasti akan melunak. Dia telah menggunakan gerakan ini beberapa kali selama bertahun-tahun pada saat-saat kritis dan selalu terbukti bermanfaat. Memang, Yang Zhao telah dipenuhi dengan api kemarahan, tetapi mereka semua menghilang dengan cepat ketika dia melihat Lu Wuji seperti ini. Raut wajah keponakannya masih terlihat seperti saudara perempuannya. Wuji,
Kamu seharusnya tidak kembali kali ini. Mengapa? Lu Wuji terkejut. Dia tidak mengira pamannya yang biasanya mendominasi akan menyuarakan kata-kata tertekan seperti itu hari ini. Anda salah menangani sebuah kasus. Bahkan jika mereka hanya menuduhmu melalaikan tugas, kamu seharusnya tetap berada di markas Dragon Teeth Guard dan menunggu penyelidikan dari atas. Tapi Anda menyombongkan diri kembali ke sini. Katakan padaku, bagaimana menurutmu dunia luar akan melihat ini? Kamu keponakanku, tapi bisakah kamu diampuni begitu saja ketika kamu melakukan kesalahan? Lu Wuji tidak bodoh. Dia segera memahami poin penting yang ditunjukkan Yang Zhao. Bahkan jika tidak ada banyak masalah dengan melalaikan tugas, dia masih harus melalui protokol. Menyesatkan rumah seperti ini tidak diragukan lagi akan memberikan sinyal kepada dunia luar, bahwa bahkan jika dia melakukan kesalahan, dia tidak akan dihukum karena dia adalah keponakan Yang Zhao. Sinyal semacam ini tanpa diragukan lagi, sangat tidak menguntungkan baginya. So Kei itu, saya bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba begitu mudah melepaskan kami. Dia sedang menggali lubang untukku. Lu Wuji masih memiliki beberapa otak dan dia menerima kebangkitan yang kasar ini. Yang Zhao menyesal sekaligus marah saat melihat penampilan Lu Wuji. Jadi, kau sama sekali bukan idiot. Lalu bagaimana sekarang? Lu Wuji merasa sangat kecewa sekarang karena dia tahu dia telah dijebak oleh Zhou Kai. Sulit untuk mengatakannya, kami paman dan keponakan harus menampilkan pertunjukan, salah satu kesedihan yang menyedihkan. Yang Zhou membuang seutas tali dan 2 cabang duri. Buka pakaianmu dan ikat dirimu. Saya pribadi akan membawa Anda ke Direktur Umum. Direktur Umum adalah orang yang bernostalgia. Saya harap saya bisa meredakan amarahnya dengan melakukan ini. Membawa tongkat dan rela menerima hukuman adalah trik lama, tetapi metode yang paling berguna untuk menyelamatkan situasi sekarang. Paman, apa latar belakang Jiang Chen itu? Apakah Anda punya berita dari pihak Anda? Mengapa Direktur Umum secara pribadi bertindak atas nama karakter kecil? Lu Wuji masih agak tidak setuju dengan perkembangan ini. Dia merasa bahwa dia telah dipermainkan dengan cara yang paling membingungkan kali ini. Saya juga belum menerima informasi intelijen tentang situasinya. Saya hanya belajar dari berbagai saluran rahasia bahwa tidak hanya Direktur Umum yang cukup marah kali ini, tetapi Zhou Tua dan Qi Tua juga terlibat. Petik 2. Mungkinkah mereka bertindak bersama-sama melawanmu? Lu Wuji memikirkan teori konspirasi terlebih dahulu. Mustahil. Yang Zhao menggelengkan kepalanya dengan tegas. Zhou Tua memiliki hubungan yang tidak bersahabat dengan saya, tetapi saya mengerti Qi Tua. Dia tidak akan sengaja menargetkan siapapun. Jangan banyak bertanya sekarang, masalah ini tidak boleh ditunda. Saya akan menyeret Anda ke depan Direktur Umum sekarang. Petik 2. Yang Zhao secara alami adalah orang yang ambisius yang unggul dalam permainan psikologis karena dia berhasil menjadi Direktur Umum kedua, orang ketiga dari Dragon Teeth Guard dan memegang kekuatan pengangkatan dan pemberhentian. Tentu saja, ketika Yang Zhao muncul di pintu Dragon Teeth Guard dengan Lu Wuji yang diikat, mengutuk dengan liar saat dia menyeret yang terakhir, itu secara alami menarik perhatian banyak orang. Itu wakil jenderal yang baik-baik saja. Dia tidak mentolerirnya bahkan ketika Jenderal Lu membuat kesalahan dan secara pribadi membawanya ke sini dalam keadaan terikat. Sangat mengagumkan bahwa dia menghukum kerabatnya sendiri atas nama keadilan. Ketika seorang pangeran melakukan kejahatan, hukumannya sama dengan orang biasa. Lu Wuji tampaknya telah melakukan bencana besar kali ini. Wakil direktur yang pasti tidak akan melindunginya. Ya memang, wakil jenderal yang objektif dan tidak memihak, bagaimana mungkin dia menunjukkan pilih kasih? Komentar ini membuat Yang Zhao tertawa dalam hati, semakin menegaskan bahwa dia telah memilih langkah yang benar. Direktur Jenderal, Yang Zhao ketakutan dan secara pribadi mengikat hewan ini untuk dibawa kepada Anda untuk menunggu penilaian Anda. Ketika dia melihat Direktur Umum Sang Guan Yi, Yang Zhao menginjak pantat Lu Wuji dan meraung, "Binatang bodoh, mengapa kamu belum berlutut dan memohon kepada Direktur Jenderal untuk pengampunannya?" Betapapun bodohnya Lu Wuji, dia tidak berani melakukan kejenakaan di depan kekuasaan Direktur Umum. Dia berbicara dengan hormat dan ketakutan, "Direktur Jenderal, saya masih muda dan bodoh, tidak berpengalaman dalam menangani kasus. Hal ini menyebabkan saya melakukan kesalahan penilaian yang bias dalam kasus ini. Saya bersedia menerima hukuman Direktur Jenderal." Petik 2. Kata-kata ini cukup licik. Dia pertama kali menghapus tindakan dia membingkai Jiang Chen dan menggunakan omong kosong seperti,
Muda dan bodoh, tidak berpengalaman dalam cara menangani kasus untuk menutupi masalah ini. Dia kemudian mengatakan sesuatu tentang bersedia menerima hukuman direktur umum, itu bahkan lebih licin. Dia awalnya seharusnya menjalani penyelidikan dari Departemen Disiplin Dragontid Guard dan menerima penilaian militer. Jika direktur umum menghukumnya, itu berarti dia tidak perlu menjalani hukuman dari militer. Yang Zhao juga berbicara dengan kesedihan yang mendalam, Direktur Jenderal, itu karena saya biasanya terlalu sibuk sehingga saya mengabaikan pendidikan saya untuk anak ini. Dia melakukan kesalahan besar kali ini sehingga jika Anda ingin menyingkirkannya dari posisinya atau menghukumnya, saya, Yang Zhao, tidak akan mengatakan sepatah kata pun atas namanya. Jika itu waktu lain, Sang Guanyi akan melambaikannya sambil tersenyum. Namun, Yang Zhao menemukan bahwa segalanya sedikit berbeda kali ini. Sang Guanyi tanpa ekspresi. Dia tidak berkomentar, dan tidak mengusulkan hukuman apapun. Dia bahkan tidak menatap Lu Wuji. Situasi aneh ini tiba-tiba membuat jantung Yang Zhao berdebar kencang. Perasaan firasat tidak nyaman mulai menyebar di dalam hatinya. Pada saat ini, dua orang lagi masuk melalui pintu. Mereka adalah Zhou Kai dan Qi Tianan. Zhou Kai memiliki ekspresi marah di wajahnya saat dia melihat Yang Zhou dan Lu Wuji yang diikat sebelum berjalan melewati mereka dengan bayangan senyuman. Adapun Qi Tianan, dia menggelengkan kepalanya dengan sedih dan tidak berani bertukar pandang dengan Yang Zhao. Jelas bahwa dia tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Yang Zhao. Situasi seperti ini membuat Yang Zhao merasa semakin tidak nyaman. Reaksi Zhou Kai telah sesuai harapan karena mereka adalah saingan lama, tetapi ada lebih banyak arti dari penghindaran tatapan Qi Tianan yang disengaja. Mungkinkah ada lebih banyak masalah ini? Sang Guanyi menghela nafas ringan, Wakil Direktur Yang, masalah paling kritis sekarang bukanlah bagaimana menangani keponakanmu, tetapi bagaimana menenangkan kemarahan dari semua sisi. Maksud kamu apa? Yang Zhao terdiam sejenak. Bahkan jika penjaga Dragontid salah menangani sebuah kasus, itu adalah masalah internal. Apa kemarahan dari semua pihak? Sepertinya keponakanmu belum memberitahumu semuanya. Zhou Kai tersenyum dingin. Babi kotor, apa lagi yang kamu sembunyikan? Yang Zhao kehilangan muka dan dengan demikian menendang Lu Wuji dengan kejam. Dia benar-benar marah kali ini dan tidak memalsukan tendangan itu. Lu Wuji berguling-guling di tanah kesakitan. Sang Guanyi mengerutkan kening. Karena kamu tidak tahu, Wakil Direktur Qi, bicarakan situasinya dengan Wakil Direktur Yang. Orang yang mengencangkan bel diperlukan untuk membatalkannya, dan Anda berdua harus menyelesaikannya. Qi Tianan mengangguk, begitulah situasinya. Qi Tianan membahas rincian masalah ini lagi, terutama membahas secara rinci bagian-bagian yang berkaitan dengan Penatua Ning dan si Xiaoyao. Ketika dia sampai di bagian Penatua Fei dari Lembah Qingyang, dia dengan cepat mengabaikannya karena pertimbangan wajah untuk Direktur Umum Sang Guanyi. Wajah Yang Zhao berubah drastis sepanjang kata-kata ini dan dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Dia tahu bahwa keponakannya dapat menyebabkan dunia bermasalah, tetapi kekacauan kali ini terlalu besar. Ini praktis merupakan bencana besar yang menyapu seluruh Dragontid Guard di atas bara panas. Bab 157, Memeras Wakil Direktur Yang. Wakil Direktur Yang, api kemarahan dari Istana Selatan, Istana Harta Karun Segudang, dan Istana Qingyang semuanya menunggu untuk dipadamkan oleh kami. Saya hanya punya satu kata. Jika Anda bisa memadamkan api kemarahan mereka, maka saya tidak akan mengejar masalah Lu Wuji. Sang Guanyi mengemukakan intinya. Ada ekspresi sedih di wajah Yang Zhao. Padamkan api kemarahan dari tiga tempat ini. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia selalu dekat dengan Istana Utara. Dia tidak memiliki urusan bisnis dengan tiga lainnya dan dengan demikian hanya memiliki hubungan yang biasa-biasa saja dengan mereka. Jika bahkan wajah Direktur Umum tidak berguna, lalu di mana dia peringkat di tiang totem? Dia hanya akan mengundang penghinaan. Mulutnya menampilkan senyum yang sangat kaku penuh kepahitan. Yang Zhao tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Direktur Jenderal, kesalahannya pasti sepenuhnya ada pada Lu Wuji kali ini. Namun, saya masih ingin bertanya, siapa sebenarnya Jiang Chen ini? Apakah dia memerintah begitu banyak wajah sehingga 3 dari 4 situs hebat akan bertindak secara kolektif untuknya? Kau bertanya padaku, tapi siapa yang harus kutanyakan? Sang Guanyi bertanya tanpa ekspresi sebagai balasannya. Masalah ini tidak bisa ditunda. Direktur Jenderal, jika kesabaran ketiga situs ini habis,
maka saya khawatir akan semakin sulit untuk berbicara dengan mereka nanti. Zhou Kai semakin mengipasi api. Tatapan Sang Guan Yi penuh makna saat dia melihat Yang Zhao. Mata Yang Zhao ingin menghindari tatapannya, tetapi tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Dia hanya bisa tersenyum sedih. Direktur Jenderal, Anda juga tahu bahwa kekuatan saya terbatas. Wajahku tidak cukup besar untuk menenangkan ketiga kekuatan besar ini. Bukannya aku tidak mau, aku benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Bisakah Anda memberi saya petunjuk? Menawarkan hadiah dan permintaan maaf. Aku bisa membuat Lu Wuji melakukan ini. Menawarkan hadiah dan permintaan maaf. Zhou Kai tersenyum malu. Wakil Direktur Yang, apakah menurut Anda si Xiao Yao dan Penatua Ning membuat keributan besar hanya untuk kata permintaan maaf? Yang Zhao tidak memiliki jawaban yang tersedia karena dia telah diikat oleh Zhou Kai. Dia berada dalam posisi rendah sekarang dan hanya bisa membiarkan Zhou Kai mengejek sesukanya. Kitua, apakah Anda punya saran? Kamu tidak bisa menendangku saat aku jatuh sekarang, kamu harus membantuku. Zhou Kai memilih nada bujukan saat dia meminta ide dari Qitianan. Qitianan merenung sebentar dan berkata, saya pikir inti dari masalah ini masih ada di Jiang Chen. Kemarahan dari tiga situs bisa menjadi masalah besar atau bisa menjadi masalah kecil. Meskipun Lu Wuji telah menyinggung mereka, tetapi anak muda itu tidak dewasa dan tersinggung dengan kata-katanya. Pada akhirnya, masalah ini berakhir ketika kemarahan mereka padam. Mereka terus bertahan pasti karena Jiang Chen tidak mau melepaskannya. Sang Guan Yi mengangguk sedikit. Setelah begitu banyak yang dikatakan, kata-kata Qitianan akhirnya tepat sasaran. Kata-kata Old Qi benar. Jiang Chen juga telah mengatakan sebelumnya bahwa bagaimanapun penjaga Dragon Tit kami ingin menangani ini. Ini adalah urusan internal kami dan dia tidak berhak untuk menanyakannya. Namun, dia tidak akan memperlakukan masalah ini seolah-olah tidak ada yang terjadi. Zhou Kai juga angkat bicara. Lu Wuji melemparkan Jiang Chen ke Black Dungeons dan membuatnya diancam. Semangat seorang pemuda bangga dan dia pasti tidak akan rela membiarkan masalah ini begitu saja. Kata-kata Zhou Tua dan Kitua sangat masuk akal. Wakil Direktur Yang, menyelesaikan masalah ini ada di tangan Jiang Chen. Hanya ketika kemarahan Jiang Chen diredakan dan dia menyetujui, ketiga situs itu akan melepaskannya juga. Petik 2. Sang Guan Yi juga mengundurkan diri. Memiliki 3 dari 4 situs besar mengumumkan niat mereka untuk menghentikan kerjasama dengan Dragon Tit Guard tidak diragukan lagi merupakan pukulan mematikan. Untuk setiap hari situasi ini berlanjut, maka sehari kemudian penjaga Dragon Tit bisa kembali normal. Orang yang dimaksud, Jiang Chen, sedang menyibukkan diri dan cukup tenang. Dia sudah berhubungan dengan tempat pembuatan bir yang bobrok dan sedang membuat persiapan untuk menyaring anggur 9 keagungan Deo. Sekarang semua bahan sudah siap, semuanya sudah siap. Secara bersamaan, dia mulai menyiapkan pil musim semi abadi 4 musim. Dibandingkan dengan Nine Magnificence Dew Wine, Four Seasons Eternal Spring Pil jauh lebih mudah untuk disempurnakan. Ini adalah pil untuk mempertahankan penampilan awet muda, dan sebenarnya jauh lebih mudah untuk disempurnakan daripada pil lautan luas atau pil karma surgawi. Bai Si, kamu melakukannya dengan baik. Saya dapat mengatakan bahwa Penatua Ning sangat menghargai Anda. Ini adalah kesempatan untuk Anda. Anda adalah murid saya, tetapi saya harap Anda juga dapat menemukan peluang untuk membuat kemajuan dalam karir Anda sendiri. Qi Bai Si cukup berterima kasih. Tuan yang terhormat, murid Anda masih ingin tinggal di sisi Anda dan bekerja untuk Anda. Aku ingin kamu berhasil masuk ke Istana Selatan. Ini juga akan membantu perkembangan masa depan Anda. Goal pertama Jiang Chen adalah Dao Bela Diri. Dao Pil hanyalah pelengkap baginya mengejar Dao Bela Diri. Karena dia telah menerima Qiao Baisi sebagai muridnya, dia secara alami perlu memiliki beberapa pertimbangan untuk karir masa depannya. Berbicara secara logis, jika Qiao Baisi bisa masuk ke Sekte Pohon Berharga melalui Istana Selatan, itu akan menjadi pilihan yang cukup baik baginya. Qiao Baisi juga cukup masuk akal karena dia tahu bahwa ini adalah tuannya yang terhormat yang membuat persiapan untuknya. Dia mengangguk. Tuan yang terhormat, Anda akan selalu menjadi prioritas saya kemanapun murid Anda pergi. Jika Anda menyuruh saya pergi ke Istana Selatan, maka murid Anda pasti akan bekerja dengan sepenuh hati. Bai Si, kamu tidak pernah mengecewakanku. Jiang Chen mengangguk. Pil musim semi abadi 4 musim ini akan menjadi cara Anda naik. Saya akan memberikan ini kepada Anda sekarang. Petik 2.
Qiao Biasi tersentuh dan merasa cukup bangga. Dia tahu bahwa tuannya yang terhormat sepenuhnya mempercayainya dan bahwa dia sangat mementingkan dirinya. Jiang Chen mewariskan resep pil kepada Qiao Biasi dan memberinya beberapa petunjuk tentang kemampuan pemurnian. Sebenarnya, Jiang Chen tidak banyak menyempurnakan pil ini di kehidupan sebelumnya. Tetapi dalam ingatan kehidupan masa lalunya, Four Seasons Eternal Spring Pill memiliki hasil yang menakjubkan dalam hal mempertahankan penampilan awet muda. Jika dia menggunakan bahan-bahan yang bahkan sedikit lebih baik dan menyempurnakan pil musim semi abadi 4 musim peringkat tertinggi, itu bahkan akan menghasilkan efek instan. Setelah memberikan pil musim semi abadi 4 musim kepada Qiao Biasi, Jiang Chen fokus pada pembuatan anggur 9 keagungan embun. Dalam 3 hari berikutnya, dia benar-benar membenamkan dirinya dalam menciptakan anggur 9 keagungan embun. Tidak peduli siapa yang datang berkunjung dari dunia luar, mereka semua ditahan oleh Gou Yu dan 8 pengawal pribadinya. Feng Yan, murid dari Istana Harta Karun Segudang, mengalami kemajuan dalam langkahnya akhir-akhir ini. Karena masalah kali ini, dia secara khusus dipilih oleh Si Xiaoyao dan sekarang menduduki posisi administrator. Meskipun dia adalah wakil administrator, kecepatan kenaikannya mutlak 3 tingkat berturut-turut dibandingkan dengan murid biasa. Ini membuat murid-murid lain yang telah bekerja keras bersamanya di peringkat terbawah selama bertahun-tahun semuanya iri melampaui keyakinan. Feng Yan cukup senang, tetapi tidak lupa kepada siapa dia berhutang semua ini. Dia tahu bahwa itu semua karena Jiang Chen sehingga dia bisa menduduki posisi ini. Apakah dia bisa terus duduk di kursi ini di masa depan, atau bahkan memiliki kesempatan untuk mengambil langkah lebih jauh ke depan akan sepenuhnya bergantung pada Jiang Chen. Oleh karena itu, ketika dia ditahan di luar pintu oleh penjaga pribadi Jiang Chen, Feng Yan tidak hanya tidak marah, tetapi dia sebenarnya cukup sabar. Dia datang sekali setiap pagi dan sekali setiap malam. Bahkan guntur dan kilat tidak dapat menghalanginya. Orang-orang dari Dragon Teeth Guard juga diblokir di luar pintu. Wakil Direktur Yang Zhou awalnya mempertahankan suasana superioritas. Dia telah mengirim salah satu anak buahnya untuk memulai diskusi dengan Jiang Chen dan melihat apakah mereka bisa menangani ini secara pribadi. Tidak diragukan lagi bahwa pria ini bahkan belum menginjakkan kaki di dalam pintu sebelum dia diseret oleh penjaga pribadi. Yang Zhao kemudian mengirim seseorang dengan otoritas lebih tinggi yang membawa banyak hadiah juga, sepenuhnya memberikan kesan ingin menawarkan hadiah sebagai permintaan maaf. Mereka semua ditolak dengan kasar oleh penjaga pribadi. Api kemarahan membara di dalam hati Yang Zhao. Terlepas dari kekuatan dan statusnya sebagai orang ketiga dari Dragon Teeth Guard, dia sebenarnya telah ditolak 2 kali oleh badut desa asing. Jika ini sebelumnya, Yang Zhao pasti akan marah besar. Namun, kali ini dia kehabisan akal. Dia menekan amarahnya dan secara pribadi melakukan kunjungan, memutuskan untuk berbicara dengan Jiang Chen dengan statusnya sebagai wakil direktur penjaga Dragon Teeth. Namun, apa yang tidak dia andalkan adalah bahwa dia terus menerima sikap dingin. Tuan muda rumah saya berkultivasi dengan pintu tertutup. Semua masalah harus menunggu sampai dia muncul. Yang Zhao menenangkan api kemarahan di dalam hatinya dengan susah payah, dan bertanya kapan Jiang Chen akan muncul. Jawaban yang dia terima adalah, kami tidak yakin. Yang Zhao, seseorang dengan tingkat kelihayan yang begitu dalam, hampir tidak bisa menahannya dan ingin menyingsingkan lengan bajunya dan keluar berayun. Tetapi alasan mengatakan kepadanya bahwa begitu dia mulai melemparkan pukulan, dia akan memulai permusuhan maut dan hubungan dengan 3 situs besar akan benar-benar hancur. Sebanyak kekuatan yang dimiliki Yang Zhao dan sebanyak kemampuan yang dia miliki, dia sama sekali tidak memiliki keberanian di bidang ini. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menanggung konsekuensi dari hasil bencana ini. Dengan paksa menelan penghinaan ini, Yang Zhao bersiap untuk kembali dalam beberapa hari. Seorang pria tiba-tiba berjalan keluar ketika dia hendak pergi. Tunggu, kamu wakil direktur Yang, kan? Yang Zhao telah bertemu dengan pintu yang menutup di wajahnya. Ketika dia mendengar kata-kata ini, seolah-olah seorang pria yang tenggelam telah menempel pada sebatang kayu saat alisnya melengkung dengan alis kebahagiaan. Ya, itu aku. Dia tidak berani memasang ekspresi apapun pada saat ini atau membuang berat badannya sebagai orang ketiga dari Dragon Teeth Guard. Meskipun sisi lain adalah selembar kertas kosong di kerajaan Sky Laurel dan meskipun pihak lain tidak memiliki kekuatan atau pengaruh sama sekali, dia, Yang Zhao, pasti tidak dapat mengudara pada saat ini. Kenapa Lu Wuji belum datang?
Karena Yang Zhao telah mencapai posisi orang ketiga dalam penjaga Dragon Teeth, bahkan Direktur Umum tidak pernah berbicara dengannya dengan nada interrogatif seperti itu dalam beberapa tahun terakhir. Tapi sekarang, keadaannya lebih penting daripada orangnya. Meskipun dia telah ditampar di pipi kirinya, dia masih harus menawarkan pipi kanannya dan tersenyum. Lu Wuji telah mengabaikan tugasnya dalam menangani sebuah kasus dan telah dihukum. Betapa melalaikan tugas yang bagus, kamu telah menyelesaikan semua tanggung jawab dengan cukup baik. Orang yang berjalan keluar dari dalam adalah sepupu Jiang Chen yang lebih muda, Sue Tong, kapten dari 8 pengawal pribadinya. Saya punya daftar di sini. Lihatlah. Sue Tong memancarkan gelombang ki sejati dan mengirim daftar itu mengambang di depan Yang Zhao. Gerakan Sue Tong agak kasar dan membuat Yang Zhao merasa sedikit kesal, tapi dia masih mengulurkan tangan dan menyambar spray. Sue Tong berkata dengan lembut, ini adalah tujuan utama Tuan Mudaku. Pada hari Anda mengumpulkan semua barang-barang ini dan mengirimkannya kepada kami adalah hari di mana kemarahan Tuan Muda rumah saya akan diredakan. Petik 2. Yang Zhao melirik sekilas dan alisnya langsung berkerut. Rumput Cloudflower peringkat pertama. Raja Ginseng Giok Mauve. Ini semua adalah bahan peringkat roh. Ini perampokan di jalan raya. Karena tergesa-gesa, Yang Zhao lupa filter di mulutnya. Sue Tong tersenyum sedikit. Jangan marah Wakil Direktur Yang. Jika Anda pikir ini pemerasan, maka perlakukan itu sebagai lelucon dan sobek setelah Anda membacanya. Petik 2. Merobeknya. Jika kemarahan bisa membakar daftar ini, itu sudah lama berubah menjadi abu. Namun, bagaimana Yang Zhao bisa merobeknya? Apa yang dilambangkan dengan merobeknya? Itu berarti bahwa mereka sepenuhnya dan secara terbuka bermusuhan dan telah sepenuhnya menyatakan perang terhadap 3 situs besar. Baiklah. Aku mengakui kekalahanku kali ini. Jika barang-barang ini dikumpulkan, dapatkah Jiang Chen mewakili posisi 3 situs hebat? Sue Tong merentangkan tangannya, sepertinya tidak ingin banyak bicara. Mari kita bicara setelah kamu mengumpulkan semuanya. Dengan itu, dia melirik wakil direktur yang dengan ceroboh dan berbalik untuk berjalan ke dalam, meninggalkan Yang Zhao berdiri di luar dengan canggung dengan wajah penuh kepahitan. Simpan di dalam, tidak bisa kehilangan kesabaran. Jiang Chen binatang bodoh ini, beraninya orang asing mengancamku. Lihat bagaimana saya akan mendapatkan Anda setelah semua ini selesai. Siapa yang mengira bahwa saya, Yang Zhao, yang bisa bertindak sesuka saya selama setengah hidup saya, akan dipermalukan oleh anjing penjaga ini hari ini. Jiang Chen, niat membunuh yang mengamuk melonjak di dalam hati Yang Zhao. Bab 158, 9 anggur embun keagungan yang membuat orang menjadi gila. Orang harus mengatakan, daftar Jiang Chen adalah urutan yang sangat tinggi, dan sangat tinggi pada saat itu. Akan sangat disayangkan jika dia melepaskan kesempatan ini untuk menipu melalui kelemahan penargetan. Bukan karena Jiang Chen serakah, tetapi dia tidak tahu kapan kesempatan berikutnya akan datang jika dia melewatkan yang satu ini. Dia akhirnya meminjam kekuatan dari 3 situs. Jika dia tidak memanfaatkan keuntungan ini secara maksimal, maka semua rencana ini akan sia-sia. Adapun karakter kecil Lu Wuji, dia bisa melampiaskan sebagian kemarahannya jika dia membunuh Lu Wuji, tetapi dari ketinggian Jiang Chen, membunuh Lu Wuji seperti menginjak semut. Pada intinya, jauh lebih berharga untuk dengan kejam merobek Yang Zhao. Ketika Yang Zhao kembali ke rumah, jantungnya berdebar setiap kali dia melihat daftar itu. Semua item dalam daftar adalah bahan roh yang langka dan berharga. Akan sulit baginya untuk menghindari mengumpulkan uang dalam jumlah besar jika dia ingin mengumpulkan semuanya. Dia membuat perhitungan singkat. Jika dia ingin mengumpulkan semuanya, itu akan membutuhkan setidaknya sepertiga dari harta duniawinya. Sepertiga dari kekayaan yang telah dia kumpulkan dari bertahun-tahun mengikis lemak orang, menimbun barang curian, dan memeras susu pihak lain akan tersedot dalam sekali jalan. Hati Yang Zhao terasa sakit setiap kali dia memikirkan hal ini. Bagaimana kalau penjaga Dragon Teeth membayar sebagian? Masalah ini melibatkan keuntungan keseluruhan dari Dragon Teeth Guard. Yang Zhao telah memikirkan hal ini juga. Tetapi ketika dia mengingat ekspresi serius Direktur Jenderal, dia melepaskan gagasan ini. Jika dia berani mengajukan permintaan yang keterlaluan seperti itu, maka kemungkinan besar Direktur Jenderal akan mengeluarkannya dari jabatannya sesudahnya. Apa dia tanpa gelar wakil direktur? Bahkan tidak setumpuk kotoran. Orang-orang setidaknya tidak akan mau menginjak tumpukan kotoran di jalanan.
Namun, jika dia tidak memiliki halo sebagai wakil direktur dari Dragon Teeth Guard, dia akan diinjak sampai mati ketika musuhnya datang mengetuk pintunya. Lu Wuji sampah tak berguna ini. Yang Zhao tertekan. Ini bukan lagi masalah sederhana untuk menyelamatkan keponakannya, tetapi sesuatu yang berkaitan dengan kemitraan antara Dragon Teeth Guard dan 3 situs utama. Jika dia, Yang Zhao, mengeluarkan dirinya dari situasi itu dan tidak memikirkannya, Lu Wuji pasti sudah mati. Ketika kemitraan dengan 3 situs besar dihentikan, tanggung jawab terakhir masih ada di tangannya, Yang Zhao, untuk dipikul. Dia masih akan duduk gelisah di posisinya sebagai wakil direktur. Lupakan. Yang Zhao membuat keputusan yang menyakitkan. Pada akhirnya, saya harus membayar uang ini. Aku akan membiarkan anak itu Jiang Chen mondar-mandir sebentar. Ketika semua ini berakhir, aku akan membuatnya memuntahkannya kembali bersama daging dan tulangnya. Pada akhirnya, dia adalah orang yang tegas dan ambisius. Dia segera menggunakan semua koneksinya untuk mulai mengumpulkan item dalam daftar. Kerajaan Sky Laurel kaya akan sumber daya, dan daftar Jiang Chen didasarkan pada situasi kerajaan Sky Laurel. Oleh karena itu, item yang dia daftarkan adalah semua yang dapat ditemukan di kerajaan Sky Laurel. Waktu berlalu saat 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Jiang Chen menyaksikan uap meringkuk ke udara dengan tatapan tetap. Pada saat ini, mata dewa dan telinga Zephyr miliknya dikerahkan dengan kemampuan maksimal mereka dan menangkap semua detail halus. Ini adalah langkah terakhir dalam proses distilasi. Ketika api telah naik ke panas yang sesuai, mereka akan secara otomatis menyaring cairan dan 9 Magnificence Dew Wine yang sudah selesai perlahan-lahan akan mengalir keluar. Aroma dari 9 bunga yang berbeda dapat dibedakan dari wewangian ini jika dianalisa dengan baik, tetapi mereka juga tampaknya telah menjadi satu. Durasi dan tingkat pemanasan ini hampir tepat. Petik 2. Padamkan api. Api telah mencapai panas yang sesuai dan keran dibuka. Cairan seperti nektar perlahan mengalir keluar dengan aroma yang mengesankan. Anggur 9 keagungan tingkat roh telah berhasil dibuat. Tepat setelah Jiang Chen berhasil menciptakan tingkat roh 9 Magnificence Dew Wine, Qiao Baishi juga berhasil menyempurnakan batch pil musim semi-abadi 4 musim yang dapat diterima setelah banyak kegagalan. Anggur 9 keagungan Dew dituangkan ke dalam wadah kayu yang sudah disiapkan. Anggur ini cukup khusus tentang wadahnya. Jika jenis wadah yang salah dipilih, itu akan memiliki tingkat efek tertentu pada kualitas anggur. Jiang Chen secara alami tidak akan melakukan kesalahan semacam ini. Anggur 9 keagungan Dew diproduksi dalam jumlah yang sangat kecil, dan jumlah yang akan menjadi alkohol pada akhirnya adalah semua krim dari tanaman esensi. Oleh karena itu, Jiang Chen telah menyiapkan begitu banyak bahan tetapi hanya cukup untuk mengisi 9 guci. Tapi tentu saja, jumlah ini sudah cukup mencengangkan. Pada saat ini, dahi Qiao Baishi juga dipenuhi keringat. Dia terbiasa memurnikan pil lain tetapi pil musim semi-abadi 4 musim ini sangat luar biasa sehingga menghabiskan banyak energinya. Tuan yang terhormat, murid Anda telah berhasil melaksanakan tugasnya. Dari pil musim semi-abadi 4 musim yang telah disempurnakan Qiao Baishi, 4 pil peringkat tertinggi benar-benar muncul. Sebagian besar dari mereka adalah peringkat atas, dengan peringkat menengah kurang dari 10%. Tidak ada pil peringkat rendah tunggal. Baishi, Dao Pil dan senimu telah meningkat pesat. Qiao Baishi buru-buru berkata, ini semua karena bimbingan guru yang terhormat. Ini bukan Qiao Baishi yang rendah hati, Jiang Chen sebenarnya telah memberinya banyak petunjuk di bidang pil pemurnian. Dia bahkan membalikkan teknik sebelumnya dalam memurnikan pil dan membantunya memulai jalan pemikiran baru, membantunya memahami betapa dangkal dan menggelikan konsep yang dia pahami sebelumnya. Setiap kali dia melihat sekilas jalan pintas, teknik Qiao Baishi secara alami meningkat pesat. Bagaimanapun, dia adalah orang yang mampu belajar. Baishi, aku akan membagi pil ini denganmu. Karena Anda akan pergi ke Istana Selatan, mengapa tidak membuat Penatua Ning lebih bahagia dan memberinya pil musim semi-abadi 4 musim peringkat tertinggi? Petik 2. Tuan yang terhormat, apa efek dari pil musim semi-abadi 4 musim ini? Meskipun Qiao Baishi merasa bahwa pil ini tidak biasa, dia tidak tahu apa hasil sebenarnya. Baishi, kamu juga sudah melihat materinya. Saya hanya akan memberitahu Anda bahwa pil musim semi-abadi 4 musim berada di puncak kesempurnaan di peringkat tertinggi. Ini benar-benar luar biasa. Ini bisa berlaku segera, atau paling tidak dalam 6-10 jam.
Apakah Anda memahaminya ketika saya mengatakannya seperti ini? Petik 2. Itu luar biasa. Qiao Baishi tidak tahu banyak tentang seni mempertahankan penampilan awet muda. Jiang Chen terus menggodanya tanpa ampun, tunggu saja sampai Penatua Ning berjanji padamu. Pada kenyataannya, Jiang Chen tidak cukup berlebihan. Pil musim semi abadi 4 musim peringkat tertinggi ini tidak hanya mampu menghilangkan bintik-bintik dan kerutan. Pil ini dapat mengubah fungsi tubuh seorang wanita dari fondasinya dan membentuk kembali fungsi tubuhnya, merevitalisasi darah dan qi, mengisi meridiannya dengan kehidupan baru, dan dengan demikian membawa efek menantang surga untuk mendapatkan kembali masa muda. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bahkan seorang wanita tua dengan wajah penuh kerutan bisa mendapatkan kembali penampilan dirinya pada usia 30 atau 40 tahun jika dia meminum pil ini. Jika itu adalah seorang wanita dengan fondasi yang layak, maka setelah minum pil, dia akan dapat menggunakan efektivitas maksimumnya, dan hasilnya akan lebih luar biasa. Melihat Qiao Baishi memerah, Jiang Chen tertawa tanpa sadar, "Baishi, kamu lebih dari 30, untuk apa kamu tersipu?" Qiao Baishi telah dipersiapkan sebagai penerus Song Tianxing sejak ia masih muda di aula penyembuhan, dan hari-harinya telah berlalu dengan cukup sederhana, hanya diisi dengan bisnis dan pengobatan roh. Dia telah mengalami masalah pria dan wanita, tetapi hampir tidak mengalami pengalaman khusus. Baiklah, begitu banyak hari telah berlalu, aku yakin mereka cemas karena khawatir. Jika kita tidak memberikan rasa manis kepada pihak lain, mereka akan berpikir bahwa kita adalah penipu. Meskipun suasana hati Feng Yan ringan selama beberapa hari terakhir, dia masih sedikit banyak khawatir. Dia sekarang tahu mengapa wakil kepala Si sangat mementingkan Jiang Chen. Namun, bisakah Jiang Chen membantu wakil kepala Si mewujudkan keinginannya? Feng Yan masih agak ragu di dalam hatinya. Jika Jiang Chen melakukan sesuatu yang tidak biasa, maka dia, Feng Yan, akan membayar harganya juga. Bagaimanapun, dia adalah perantara. Karena itu, dia datang setiap pagi dan malam. Itu juga merupakan perwujudan dari emosinya yang cemas. Hehe, Saudara Feng, maaf membuatmu menunggu. Ah, adik Jiang, Anda akhirnya muncul dari kultivasi pintu tertutup. Wakil kepala rumah kami membicarakanmu setiap hari. Ini benar-benar membuatku cemas. Jiang Chen memandang Feng Yan dan tersenyum, sepertinya saudara Feng telah bangkit cukup cepat kali ini. Ketika sampai pada masalah ini, itu semua berkatmu, adik Jiang. Hari ini, saya telah mencapai banyak hal dan saya berhutang semua itu kepada Anda. Feng Yan berbicara dengan agak tulus kali ini. Baiklah, saya kira Anda mengalami beberapa hari yang sulit. Wakil kepala rumahmu juga telah berusaha keras kali ini mengenai bisnis Dragon Teeth Guard. Aku harus mengunjunginya dan mengungkapkan beberapa perasaanku. Ah, Feng Yan mulai dan segera sangat gembira. Adik Jiang, kamu. Ayo pergi. Jiang Chen menepuk bahu Feng Yan. Feng Yan sangat senang tak terkira dan hatinya cukup gelisah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi langsung malu ketika dia melihat ekspresi Jiang Chen tenang. Benar, adik laki-laki Jiang memang seseorang yang melakukan perbuatan besar dan tidak sombong atau gelisah. Tidak ada yang menarik bahkan jika langit runtuh. Sebagai perbandingan, saya hampir tidak bisa mempertahankan ketenangan saya. Feng Yan tidak bisa tidak merenung ketika dia melihat perilaku Jiang Chen yang dingin dan tenang. Ini kesempatanku. Adik laki-laki Jiang bukan hanya karakter yang akan terbatas pada satu tempat. Jika saya dapat mempertahankan garis adik Jiang, mungkin akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Sepertinya saya harus memacu diri saya ke upaya yang lebih besar sehingga saya tidak akan tampak terlalu jauh di belakang. Kalau tidak, jarak antara adik laki-laki Jiang dan saya hanya akan meningkat di hari-hari mendatang. Saya tidak akan memiliki hak untuk memainkan karakter besar seperti dia di masa depan. Meskipun Feng Yan berasal dari keluarga yang sederhana, dia adalah orang yang sangat gesit. Dia tahu bahwa dia dapat berkembang dari murid yang rendah hati ke posisi manajemen menengah senior dari seorang administrator dan orang yang akan mengubah nasibnya tidak diragukan lagi adalah Jiang Chen. Jika seseorang tidak menjilat dengan benar ketika dia bertemu seseorang seperti ini, maka dia bodoh. Di masa depan, apapun yang terjadi, aku, Feng Yan, harus dengan tegas berdiri di sisi adik laki-laki Jiang dan menjadi sahabatnya, bahkan pengikutnya atau bawahannya. Bahkan jika saya seekor anjing dan harus mendengarkan perintahnya,
saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi seseorang yang dipercaya oleh adik laki-laki Jiang. Feng Yan berpikir dengan marah saat dia berjalan. Si Xiaoyao telah menyipitkan matanya saat sepasang bola mata eksentrik mengukur Jiang Chen, menilai pemuda ini yang telah menyebabkan dia tidur nyenyak di malam hari bahkan sebelum dia bertemu dengannya. Jiang Chen, Kerajaan Timur, mata si Xiaoyao tiba-tiba melebar saat dia duduk. Baiklah, aku tidak akan mengindahkan semua hal sepele dan kecil ini. Aku hanya peduli pada satu hal. Di mana anggurnya? Jiang Chen tersenyum tipis dan melirik cangkir anggur di depan si Xiaoyao. Dikatakan bahwa anggur yang baik harus dipasangkan dengan gelas anggur bercahaya. Anggur yang baik harus memiliki wadah yang baik. Bisakah sampah ini dibawa pergi terlebih dahulu? Mereka menghina mata. Apakah Anda memiliki cangkir anggur tua? Jika tidak, bagaimana dengan cangkir anggur muda? Jiang Chen baik-baik saja jika dia tetap diam dan tidak membuka mulutnya, tetapi ketika dia melakukannya, dia hampir membuat Feng Yan takut untuk buang air kecil. Jiang Chen ini terlalu berani. Ini adalah wakil kepala istana harta karun segudang. Si Xiaoyao memulai, dan kemudian menyeringai lebar. Dia merentangkan tangannya, Feng Yan, keluar dulu. Anggur yang begitu baik akan terbuang sia-sia untukmu. Petik 2. Feng Yan merasa agak manis dikutuk oleh si Xiaoyao, dan dia terkekeh saat mundur dari ruangan. Bab 159, beberapa rumah bergembira, beberapa rumah sedih. Apa yang tidak diantisipasi Jiang Chen, adalah bahwa langkah si Xiaoyao selanjutnya adalah menyapu semua cangkir anggur di atas meja ke samping. Dia merogoh ke mejanya dan benar-benar mengeluarkan cangkir yang terbuat dari tanaman merambat tua. Pada saat ini, seorang pria yang kasar seperti si Xiaoyao benar-benar memegang cangkir yang terbuat dari tanaman merambat tua ini dengan ekspresi kelembutan di wajahnya, seolah-olah dia sedang membelai putrinya yang baru lahir. Dia berhati-hati, lembut, dan wajahnya dipenuhi dengan tampilan yang lembut. Pada saat ini, Jiang Chen melihat bayangan seorang pecandu alkohol di si Xiaoyao. Jiang Chen, terakhir kali saya mencicipi anggur 9 keagungan Dewa adalah dengan cangkir yang sama yang terbuat dari tanaman merambat tua. Saya hanya memiliki sedikit keberuntungan dan takdir, dan tidak memiliki kesempatan untuk mencicipinya lagi. Namun, saya memiliki kulit yang tebal, dan meskipun saya tidak bisa mencicipi anggur lagi, saya kebetulan membawa pulang cangkir itu. Hehehe, si Xiaoyao melirik sedikit, seolah-olah mengambil barang seperti itu bukanlah hal yang memalukan, melainkan sesuatu yang bisa dibanggakan. Aku sudah curiga sesaat apakah kamu benar-benar bisa membawa 9 Magnificence Dew Wine. Sekarang, saya lebih percaya Anda karena Anda tahu tentang cangkir yang terbuat dari tanaman merambat tua. Cangkir yang terbuat dari tanaman merambat tua adalah wadah terbaik untuk meminum 9 Magnificence Dew Wine. Si Xiaoyao awalnya mendengar ini dari orang lain juga. Oleh karena itu, si Xiaoyao tidak marah dengan kata-kata Jiang Chen barusan, melainkan menjadi sangat gembira. Menempatkan cangkir yang terbuat dari tanaman merambat tua dengan hati-hati ke atas meja, si Xiaoyao benar-benar menutup matanya. Jiang Chen, jika kamu berbohong padaku, pergilah sekarang. Karena Anda telah menyebutkan cangkir yang terbuat dari tanaman merambat tua, saya dapat membiarkan Anda pergi kali ini. Jika Anda di sini dengan sungguh-sungguh, tuangkan anggur. Petik 2. Anggur 9 keagungan Dew mulai mendarat di cangkir yang terbuat dari tanaman merambat tua seperti nektar kuno. Suara yang ditimbulkannya seolah-olah mata air pegunungan yang mengoceh yang memiliki ritme memesona sendiri. Dalam sekejap, semua konsepsi artistik tampak menyatu ke dalam anggur 9 keagungan embun ini. Seolah-olah lingkungan di semua sisi telah berubah menjadi lembah gunung yang dalam yang dipenuhi dengan segala macam bunga dan rumput eksotis. Mata air pegunungan yang jernih mengalir perlahan melaluinya, membuat seseorang bebas dari pikiran, dan bahagia hatinya. Seluruh tubuh si Xiaoyao kejang, saat matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Saat berikutnya, wakil kepala istana harta karun segudang ini, salah satu dari sedikit karakter yang memiliki kekuatan signifikan di kerajaan Sky Laurel, sebenarnya mulai menangis seperti anak kecil. Air mata menutupi wajahnya, bibirnya bergetar. Siapa yang mengira bahwa setelah bertahun-tahun, aku, si Xiaoyao, benar-benar akan memiliki nasib baik untuk sekali lagi bertemu dengan 9 anggur embun keagungan. Dia mengangkat cangkir yang terbuat dari tanaman merambat tua dan meletakkannya di sebelah bibirnya,
tampaknya ingin mengerahkan keenam inderanya dan semua kekuatan di seluruh tubuhnya untuk meminum 9 anggur Deo Magnificence. Ketika anggur memasuki mulutnya, seolah-olah si Xiao Yao adalah seorang biksu tua yang memasuki kesurupan, dia ketakutan. Perasaan ini terlalu menakjubkan dan terlalu tak terlupakan. Ini adalah rasa yang selalu ada dalam mimpinya, rasa yang selalu dia pikirkan. Hehe, wakil kepala Si, menangislah jika kamu mau. Saya tahu bahwa Anda menyuruh Feng Yan keluar karena Anda takut bawahan Anda melihat Anda kehilangan ketenangan. Betapa memalukannya itu. Si Xiao Yao terkekeh dan menggaruk kepalanya. Jiang Chen, kamu bocah, kamu bahkan melihat ini. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Bagaimana anggurnya? Si Xiao Yao menghela nafas. Saya hanya punya 3 kata, mati tanpa penyesalan. Kematian tanpa penyesalan, berarti bahwa setelah mencicipi anggur ini, bahkan jika dia, si Xiao Yao, segera mati, dia tidak akan menyesal sama sekali. Pujian apa yang bisa lebih tinggi dari ini? Jiang Chen terkekeh dan mendorong kendi anggur ke depan. Wakil kepala Si, seorang pahlawan tahu yang lain. Jika bukan karena Anda akan membuat masalah ini atas nama saya untuk masalah Dragon Teeth Guard, maka Anda mungkin bahkan tidak akan bisa mencicipi anggur 9 keagungan Dewi ini secepat ini. Kendi anggur ini milikmu sepenuhnya. Apa? Si Xiao Yao melompat dan memegang kendi dengan cengkeraman maut dari kedua tangannya, saat matanya berkedip dengan cepat. Jiang Chen, jangan sesali ini sekarang. Pedang berharga diberikan kepada seorang martir, dan pemerah pipi diberikan kepada seorang wanita cantik. Bukankah jauh lebih baik jika 9 anggur Dewa Keagungan diberikan kepada seseorang yang mengerti anggur seperti wakil kepala Si, daripada meminta para badut bodoh itu meminumnya? Si Xiao Yao tertawa. Aku suka mendengar pembicaraan seperti ini. Maka saya tidak akan mengganggu wakil kepala Si untuk mencicipi anggur yang indah. Jiang Chen bangkit dan bersiap untuk pergi. Si Xiao Yao memulai. Dia mengira Jiang Chen akan membuat semacam permintaan. Dia sudah mempersiapkan dirinya secara mental sehingga, tidak peduli apa yang diminta Jiang Chen, dia akan berusaha untuk memenuhinya dengan kemampuan terbaiknya. Siapa yang mengira Jiang Chen akan pergi tanpa menyebutkan permintaan sama sekali? Tunggu sebentar, si Xiao Yao lah yang merasa agak sulit untuk memegang wajahnya sekarang. Dia memiliki kulit yang tebal, tetapi tidak cukup tebal untuk meminum anggur orang lain, dan tidak menunjukkan imbalan apapun. Jiang Chen, kamu mewujudkan keinginanku untukku. Menurut janji yang saya tinggalkan di Menara Harapan, saya harus membantu Anda mendapatkan posisi setidaknya bangsawan peringkat kelima. Namun, dengan kemampuan Anda, menjadi bangsawan peringkat kelima ada di bawah Anda. Bagaimana dengan ini? Saya akan berusaha sekuat tenaga dan berjanji bahwa saya akan mendapatkan Anda setidaknya posisi peringkat keempat, dan akan berusaha cukup keras untuk peringkat ketiga. Bagaimana tentang itu? Wakil kepala Si adalah orang yang menepati janjinya. Haha, aku tidak akan menahanmu hari ini. Aku akan memeluk kendi 9 Magnificence Dew Wine ini dalam tidurku malam ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Si Xiao Yao tertawa terbahak-bahak, dalam suasana hati yang sangat baik. Di sisi istana selatan, Qiao Baisi mengusap pipinya, wajahnya merah padam, dan campuran emosi yang kompleks di dalam hatinya. Dia berdiri di sana, agak bingung harus berbuat apa. Ini karena, beberapa saat sebelumnya, Penatua Ning yang bermartabat dan anggun benar-benar mengabaikan etiket seorang wanita bangsawan, dan dengan ganas menciumnya sambil memeluknya. Baisi, aku telah menemukan bahwa aku mungkin benar-benar mencintaimu sampai mati. Elder Ning terkekeh saat dia dengan hati-hati memeriksa wajah, leher, dan bahkan bagian belakang telinganya di cermin perunggu. Ini terlalu luar biasa. Baisi, apakah kamu percaya jika kamu menjual pil ini, setidaknya 90% wanita di bawah langit ingin tidur denganmu? Qiao Baisi terdiam. Apa yang bisa dia katakan tentang itu? Penampilan berlebihan Elder Ning telah sepenuhnya menggambarkan efek dari pil musim semi abadi 4 musim. Seorang tetua yang kuat dan berpengaruh yang telah kehilangan ketenangannya dalam waktu sesingkat itu, sangat jelas betapa gilanya pil ini. Baisi, lihat aku di sini. Saya memiliki beberapa kantung mata sebelumnya, tetapi sekarang, semuanya hilang. Dan di sini, saya memiliki bintik kecil di sini sebelumnya, dan saya terus-menerus mengkhawatirkannya. Hehe, sekarang sudah hilang juga. Dan, saya merasa kulit saya agak kering sebelumnya dan elastisitasnya berkurang,
Tapi sekarang, tidakkah Anda mengerti? Bukankah itu sangat halus dan lembut? Hehe, Baisi, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Cepat dan datang dan lihat aku. Petik 2. Ini adalah seorang wanita. Tidak peduli seberapa tinggi posisinya, atau seberapa besar kekuatan yang dia pegang, dia tetaplah seorang wanita. Sifat seorang wanita telah benar-benar terungkap, tanpa keraguan, pada saat ini. Qiao Baisi juga akhirnya menyaksikan betapa gilanya wanita ketika mereka mengejar kecantikan. Elder Ning menyentuh wajahnya di kiri dan kanan, tampak sedikit khawatir tentang keuntungan dan kerugian pribadi. Baisi, apakah menurutmu orang lain masih akan mengenaliku jika aku keluar seperti ini? Jika mereka tidak mengenaliku, itu juga akan sedikit merepotkan. Qiao Baisi tertawa sedih, Penatua, Anda dilahirkan dengan kecantikan surgawi. Pil musim semi-abadi 4 musim ini hanya menambah kecemerlangan pada kemegahan Anda yang sudah ada. Fondasi asli Anda ada di sana, dan kehadiran Anda yang tidak biasa juga ada di sana. Kecuali mereka buta, siapapun yang tidak dapat mengenali Anda memiliki sesuatu yang salah dengan otak mereka. Dengan sedikit sanjungan menjilat ini, Penatua Ning mulai bersinar lebih cerah dengan kesehatan. Dia seperti bunga yang mekar, tak terkendali dalam keindahannya. Baisi, lihat dirimu. Anda memiliki mulut yang manis dan sangat kompeten. Dan resep pil ini, aku benar-benar agak takut. Elder Ning tiba-tiba menjadi sedikit tertekan. Takut, Qiao Baisi memulai mendesah. Ya, Penatua Ning berjalan mendekat dan duduk di sebelah Qiao Baisi. Kamu sangat berbakat sehingga suatu hari, kamu ditakdirkan untuk bersinar cemerlang dengan pancaranmu. Aku takut aku tidak akan bisa berpisah darimu, dan juga takut seseorang akan mencurimu dariku. Qiao Baisi mengira dia bercanda pada awalnya, tetapi emosi yang sangat rumit ada di mata Elder Ning. Sepertinya dia benar-benar khawatir. Saya berhutang budi karena dipahami dan diperlakukan dengan baik oleh Penatua Ning. Merupakan kehormatan bagi saya untuk membantu Penatua Ning. Petik 2. Baisi, apakah kamu benar-benar berpikir seperti ini? Mata Elder Ning menatap penuh kegembiraan. Tentu saja, tanpa keraguan. Kata Qiao Baisi. Tidak. Penatua Ning menggelengkan kepalanya lagi. Aku tidak boleh egois seperti ini. Saya tidak akan bisa menanggungnya jika Anda adalah bawahan saya. Baisi, dengan bakatmu, kamu setidaknya harus menjadi penatua. Petik 2. Qiao Baisi tertawa, saya orang asing yang baru saja tiba di kerajaan Skylaurel. Saya akan merasa cukup yakin jika saya dapat tetap kokoh di sisi Elder Ning dan membantu Anda. Tidak praktis untuk memiliki terlalu banyak pikiran. Penatua Ning tidak berbicara, hanya bangkit dengan ringan dan berjalan di depan cermin, saat dia melihat dirinya sendiri di pantulan cermin dan tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Orang harus mengatakan bahwa, meskipun si Xiao Yao tampak kasar, dia sebenarnya adalah orang yang cukup khusus. Dia cukup efisien karena dia memperoleh posisi bangsawan peringkat keempat untuk Jiang Chen pada hari berikutnya, dan juga memberinya sebuah rumah besar di bagian bangsawan. Ini adalah kegembiraan yang tak terduga. Jiang Chen tidak menyangka bahwa sebotol anggur 9 keagungan dewa akan sangat berharga. Si Xiao Yao telah menyelesaikan masalah identitas bangsawan dan juga tempat tinggalnya. Efisiensi ini sangat tinggi. Wakil Direktur Yang Zhao adalah orang lain yang sangat efisien. Dia telah menggunakan hampir semua saluran dalam 2 hari terakhir, dan akhirnya mengumpulkan semua item dalam daftar dalam 2 hari. Paman, kamu ingin aku membawa barang-barang ini ke Jiang Chen untuk menawarkan hadiah dan meminta maaf. Wajah Lu Wuji tegas saat dia berteriak, aku tidak akan pergi. Anda tidak akan. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Yang Zhao berkata dengan marah. Bukankah kamu sudah pergi dulu paman? Selalu canggung pada awalnya, tetapi menjadi lebih mudah setelahnya. Anda harus pergi lagi kali ini. Lu Wuji akan merasa lebih buruk jika dia pergi menemui Jiang Chen sekarang, daripada membunuhnya. Lu Wuji, apakah otakmu dipenuhi air? Aku pergi. Bagaimana jika Jiang Chen tidak membelinya jika saya pergi? Baik, Anda tidak harus pergi. Tetapi jika masalah 3 situs besar tidak diselesaikan, Anda akan menanggung beban kemarahan Direktur Umum. Aku selalu memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Kamu baik-baik saja, mengecewakanku dari waktu ke waktu. Petik 2. Lu Wuji tidak takut pada apapun di bawah langit atau bumi karena paman ini. Sekarang dia melihat Yang Zhao benar-benar marah, dia langsung melunak. Paman, jangan seperti ini.
Atas nama almarhumah ibuku, berhenti menyebut ibumu, aku akan segera mengusirmu jika kamu terus membicarakannya. Saya akan bertanya lagi, apakah Anda akan pergi atau tidak? Lu Wuji menyadari bahwa kartu asnya tidak efektif, dan menggertakkan giginya saat dia berkata dengan ekspresi pahit, aku pergi. Aku akan pergi kalau begitu. Lu Wuji tahu bahwa jika dia tidak pergi kali ini, dia mungkin akan kehilangan kasih sayang pamannya selamanya. Bab 160, kamu benar, aku memang cukup bangga. Ibu kota kerajaan Sky Laurel, di depan manor baru Jiangchen. Apa, kamu bilang kamu siapa? Qiao Shan meletakkan satu tangan ke telinganya dengan ketenangan seseorang yang tidak mendengar dengan benar. Aku berkata, apakah kamu tidak makan sarapanmu atau apa? Tidak bisakah kamu berbicara lebih keras? Wajah Lu Wuji sangat marah. Penghinaan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa pengawal pribadi Jiang Chen sengaja mempermalukannya dan membuatnya kesal. Tapi, mengingat situasinya, sehebat dia, Lu Wuji, dia tidak berani membuat keributan. Dia dengan tegas menekan kemarahan di dalam hatinya dan mengangkat suaranya, saya Lu Wuji dan saya di sini untuk menawarkan permintaan maaf saya kepada Jiang Chen. Lu Wuji, Qiao Shan mulai dan kembali ke teman di sisinya. Siapa Lu Wuji? Pernahkah kalian mendengar tentang dia? Yang lain semua tertawa dan menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin Lu Wuji tidak tahu bahwa penjaga pribadi ini sengaja mengolok-oloknya? Dengan sikap angkuh dan arogannya yang biasa, Lu Wuji hampir ingin menghunus pedangnya pada orang-orang yang menghinanya. Namun, sedikit alasannya yang tersisa belum tersapu oleh kebencian. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan keras, saudara-saudara, saya sudah membawa barang-barang yang diinginkan tuan rumah Anda. Itu adalah kesalahan saya sebelumnya karena tidak melihat Gunung Tai. Saya di sini untuk meminta maaf kepada tuan muda Anda. Petik 2. Pada saat ini, tawa hangat terdengar dari halaman saat Jiang Chen dan Tian Shao berjalan berdampingan. Komandan Tian, Anda mengalami masalah besar selama beberapa hari terakhir. Saya sudah menetap di sini sehingga Anda dapat kembali ke Dragon Teeth Guard untuk melapor. Tolong beri salam saya kepada direktur. Petik 2. Tian Shao menangkupkan tangannya, tidak sama sekali, tidak sama sekali. Adik laki-laki Jiang, saya akan melihat diri saya keluar. Keduanya mengobrol dan tertawa ketika mereka tiba di pintu, sama sekali mengabaikan Lu Wuji di samping, seolah-olah dia hanyalah awan udara yang berdiri di sana. Khususnya Tian Shao, matanya hanya menyapu wajah Lu Wuji sekali ketika dia keluar melalui pintu. Dia bahkan tidak melihat Lu Wuji ketika dia pergi. Lu Wuji sangat marah. Dia selalu tinggi di atas orang lain dengan mata di atas kepalanya. Di dalam Dragon Teeth Guard, bahkan Supervisor Tian Shao cukup ramah saat melihat Lu Wuji, menyapanya sebagai Jenderal Lu. Tian Shao ini berani mengabaikannya, Lu Wuji. Dia berani mengabaikan wakil jenderal yang berperingkat lebih tinggi dari pangkat komandannya sendiri. Tian Shao, ketika masalah hari ini berlalu, aku akan mengajarimu betapa beratnya harga yang harus dibayar untuk menghinaku, Lu Wuji. Lu Wuji melotot tajam pada kepergian Tian Shao saat dia menggertakkan giginya secara internal. Berhenti menatapnya. Sebelum Anda ingin membalas dendam, Anda harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Anda dapat melewati uji coba saat ini atau tidak. Jiang Chen benar-benar memahami hati manusia. Karena pelatihan Boulder's Heart dan God's Eye, dia cukup akurat sehubungan dengan pernyataannya. Jiang Chen, kamu cukup bangga sekarang, bukan? Lu Wuji tidak bisa tidak bertanya. Jiang Chen tertawa santai. Ya, kamu tidak benar-benar bodoh. Anda bisa tahu bahkan ketika saya bangga akan sesuatu. Anda benar, saya cukup bangga. Mengapa saya tidak? Seseorang yang ingin menginjak saya sekarang memohon saya untuk menerima persembahannya dan memohon pengampunan saya. Anda memberitahu saya, tidakkah Anda bangga jika ini terjadi pada Anda? Jika masalah ini terjadi pada Lu Wuji, dia pasti akan lebih bangga dan tidak terkendali. Bahkan Lu Wuji sendiri tidak dapat menyangkal hal ini. Jiang Chen, semua barang ada di sini. Tolong perhatikan mereka. Lu Wuji pada akhirnya bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa perdebatan verbal dengan Jiang Chen sekarang hanya akan membawa masalah bagi dirinya sendiri. Turunkan mereka. Saya pikir Anda tidak punya nyali untuk berhemat pada salah satu dari mereka. Jiang Chen tertawa samar. Bagaimana dengan masalah 3 situs hebat? Lu Wuji paling khawatir tentang ini. Jika 3 situs besar tidak mereda, dia akan dikuliti dan dilucuti dari tendonnya ketika dia kembali.
Apa hubungannya 3 situs hebat dengan saya? Jiang Chen tersenyum. Wajah Lu Wuji berubah pucat. Jiang Chen, apa maksudmu dengan ini? Anda sudah menerima item. Apakah Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda? Jiang Chen tertawa santai dan tidak mengatakan apa-apa sebelum berbicara dengan Kiao San dan Kiao Chuan, bawa barang-barang itu ke dalam. Jiang Chen berjalan ke halaman dengan langkah yang seimbang setelah memberikan perintah, meninggalkan Lu Wuji di luar. Lu Wuji tidak yakin apakah dia akan pergi atau tinggal. Jiang Chen, jangan terlalu jauh mengambil keuntungan dari orang lain. Lu Wuji menjadi sedikit cemas. Terlalu jauh dalam mengambil keuntungan dari orang lain. Suara tenang Jiang Chen keluar dari dalam. Lu Wuji, kamu terlalu banyak berpikir. Di mataku, kamu bahkan bukan manusia. Apa hak Anda bagi saya untuk menggertak Anda? Keluar dari sini, jangan mempermalukan diri sendiri di depan pintu depanku. Aku akan merasa malu bahkan jika kamu tidak melakukannya. Lu Wuji agak ingin meledak dalam kemarahan, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia kehilangan kesabaran sekarang, itu akan memberi Jiang Chen alasan untuk membalas dendam. Ini adalah wilayah Jiang Chen dan orang baik tidak melawan ketika kemungkinan melawan dia. Jiang Chen, tunggu saja. Anda menerima item tetapi tidak menjunjung tinggi bagian Anda dari perjanjian. Aku tidak bisa melakukan apapun padamu sekarang, tapi hal yang sama tidak berlaku untuk pamanku. Lu Wuji berpikir dan segera mendapat ide. Benar, aku akan kembali sekarang dan memberitahu pamanku semua ini. Saya akan sangat menghiasinya dan membuat paman marah sehingga dia akan bergerak untuk menekan Jiang Chen ini. Petik 2. Lu Wuji kembali ke rumah Yang Zhao dengan semangat dan antusiasme yang tinggi, membesar-besarkan kejadian hari itu dan memperbesar arogansi Jiang Chen lebih dari 10 kali lipat. Setelah dia mengoceh banyak kata, Yang Zhao mengangkat satu kaki dan menginjak pantatnya. Bodoh, Anda seorang yang kasar dibandingkan dengan Jiang Chen. Petik 2. Apa yang kulakukan sekarang? Lu Wuji tidak berdamai dan memiliki wajah penuh kepolosan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Jiang Chen sebodoh Anda menerima barang dan tidak melakukan apa-apa? Kami baru saja menerima kabar dari semua pihak bahwa semua kerjasama telah dimulai kembali. Lu Wuji tercengang. Usahanya dalam mengibaskan lidahnya benar-benar sia-sia. Mengangkat lehernya, Lu Wuji punya ide lain. Paman, sekarang setelah kemitraan kembali, ini berarti bahwa 3 situs hebat tidak lagi dipersenjatai. Lalu, apakah Anda hanya menerima kenyataan bahwa Jiang Chen menipu kita begitu banyak? Ini bukan gayamu. Menerima ini, Yang Zhao tertawa dingin berturut-turut. Jiang Chen itu pasti memiliki selera untuk menelan semua barangku agar aku menerima ini. Lu Wuji langsung bersemangat ketika mendengar ini. Paman, skema brilian apa yang ada dalam pikiranmu? Wuji, apakah kamu tahu di mana kesalahanmu kali ini? Anda salah karena Anda menagih terlalu jauh. Tentu saja, saya juga mengabaikan tugas pengawasan saya dalam hal ini. Untuk saat ini, jangan terburu-buru terlalu jauh di depan. Jiang Chen menyinggung Istana Utara, mengapa kita harus menyerang garis musuh atas nama Istana Utara? Ingat, jangan bertindak sebagai senjata untuk orang lain di masa depan. Sebaliknya, jadilah orang yang memaksa orang-orang dari Istana Utara untuk tetap bertahan. Petik 2. Lu Wuji menamparkan pahanya. Tepat sekali, aku benar-benar salah perhitungan kali ini. Itu adalah urusan Istana Utara untuk memulai. Saya hanya sedikit lebih proaktif karena saya ingin menampilkan penampilan yang kuat di depan pangeran pertama. Jadilah lebih pintar di masa depan. Yang Zhao menganalisis. Pangeran pertama pasti akan mengingat berapa banyak yang telah kamu korbankan kali ini. Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menimbulkan lebih banyak niat baik dari pangeran pertama. Ingat, Anda mengendalikan apakah Anda naga atau ular. Ketika dia naik takhta di masa depan dan menjadi raja, terserah Anda apakah Anda terus menjadi pengecut dan penakut, atau naik ke posisi direktur umum. Saya dapat mendukung Anda dari belakang, tetapi juga terbatas pada apa yang dapat saya lakukan. Petik 2. Lu Wuji tenggelam dalam pikirannya. Di dalam istana pangeran keempat Yerong. Yerong tertawa terbahak-bahak. Adik laki-laki, saya harus mengatakan bahwa saya sekali lagi meremehkan kemampuan Anda. Ayo, saya salut dengan secangkir anggur ini. Saya juga memberi hormat kepada adik laki-laki Jiang Chen. Tian Shao juga mengangkat cangkirnya. Dia sangat berterima kasih kepada Jiang Chen.
Rasa terima kasih semacam itu sangat mirip dengan rasa terima kasih Feng Yan kepada Jiang Chen. Aku malu. Saya harap saya tidak melibatkan pangeran keempat kali ini. Jiang Chen mengangkat gelasnya dan memberi isyarat, berkata kepada Tian Shao lagi, Saudara Tian, selamat atas kenaikan pangkatnya menjadi wakil jenderal. Libatkan saya. Ye Rong tersenyum. Inilah situasi yang ingin saya lihat ketika saya mengundang Anda ke ibu kota. Semakin banyak masalah yang bisa Anda timbulkan, semakin saya merasa bangga. Ini membuktikan bahwa penilaian saya cukup akurat dan benar. Tian Shao juga tersenyum. Adik laki-laki Jiang Chen, masalah kali ini belum tentu merupakan hal yang buruk bagi pangeran keempat. Setidaknya, tidak pernah ada orang yang muncul dari pertukaran dengan pangeran pertama di atas angin. Meskipun pangeran pertama tidak muncul secara terbuka dalam masalah ini, tetapi secara pribadi, setiap pangeran tahu betul bahwa pangeran pertama ingin menggunakan masalah ini sebagai alasan untuk menindas pangeran keempat. Namun, dia salah perhitungan kali ini. Petik 2. Tian Shao adalah seorang militer. Apakah dia seorang komandan atau wakil jenderal hari ini? Kata-katanya selalu lugas dan jujur. Dia tidak akan bertele-tele. Ini juga yang dikagumi Ye Rong tentang Tian Shao. Ayo, kita minum. Jiang Chen tidak menyangka bahwa masalah ini sebenarnya akan terlibat dalam perjuangan rahasia dan persaingan terbuka antara para pangeran. Dia tidak akan menempatkan dirinya di atas alas ketika dia mendengar mereka berbicara seperti itu. Setelah anggur memenuhi perut mereka, Ye Rong berkata lagi, Adik laki-laki, meskipun saya tidak tahu mengapa 3 tempat besar akan melakukan banyak upaya pada saat yang sama, tetapi saya harus mengingatkan Anda tentang satu hal. Posisi dan status Anda sekarang telah berubah. Jumlah orang yang mengawasi Anda juga akan meningkat. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda lakukan. Baik wakil direktur yang dari Dragon Teeth Guard maupun orang-orang dari Istana Utara bukanlah orang baik. Benar, kamu harus waspada terhadap serangan balik dari mereka. Jiang Chen mengangguk. Terima kasih atas pengingat Anda. Saya mengerti. Ye Rong tertawa terus terang dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Benar, adikku. Aku datang untuk mencarimu kali ini untuk memberitahumu sesuatu. Apa itu? Masalahnya adalah sebagai berikut. Guruku, Tutor Ye Chonglou, akan mengadakan pesta ulang tahun setengah bulan lagi. Kami semua pangeran akan menawarkan kabar ulang tahun kami. Saya hanya memiliki 3 tempat di sisi saya sehingga saya dapat membawa 3 orang bersama saya. Saya ingin tahu apakah Anda, adik laki-laki, memiliki minat. Petik 2. Menawarkan berita ulang tahun kepada seseorang. Jiang Chen sejujurnya tidak terlalu tertarik dengan hal itu. Tapi karena Ye Rong mengatakannya seperti ini, dia sebenarnya tidak meminta pendapat Jiang Chen, melainkan mengundangnya untuk berpartisipasi. Dia jelas tidak bisa menolaknya. Jiang Chen tersenyum dan mengangguk, guru sang pangeran pastilah seorang tetua yang memiliki karakter mulia dan gengsi tinggi. Pasti sangat mengasyikkan kalau begitu. Jika saya dapat hadir dan memperluas pengetahuan saya, itu akan menjadi hal yang baik juga. Memang, Anda juga dapat meningkatkan jaringan Anda dan meningkatkan tingkat pengakuan Anda. Anda baru saja tiba di kerajaan Sky Laurel dan kemungkinan besar tidak memiliki kesan langsung tentang Tutor Ye. Ketika Tian Shao mendengar nama Tutor Ye, dia memiliki wajah penuh hormat dan pemujaan saat seluruh tubuhnya diluruskan. Adik laki-laki Jiang Chen, Tutor Ye adalah Raja Roh Pelindung Kerajaan untuk dinasti saat ini. Tingkat pelatihannya misterius dan tak terduga. Dikatakan bahwa bahkan para tetua dari Sekte Pohon Berharga cukup mengagumi tingkat pelatihan Dao bela diri Tutor Ye. Pelindung Raja Roh. Jiang Chen memulai. Dia tahu bahwa hanya seorang praktisi di puncak alam roh yang berhak disebut Raja Roh. Mereka yang diberi label Raja Roh adalah mereka yang ditempatkan di atas puncak alam roh. Ya. Nada suara Tian Shao sangat hormat. Adik laki-laki Jiang Chen, apakah 4 situs besar memiliki kekuatan besar? Ya, tetapi bahkan kepala dari 4 situs hebat harus menyebut diri mereka junior di depan Tutor Ye. Seberapa kuat Anda akan mengatakan bahwa Tutor Ye itu? Petik 2. Bahkan Jiang Chen merasa terkejut sekarang. Kerajaan Sky Laurel memiliki pelindung kerajaan yang begitu kuat. Sebaliknya, yang disebut kakek tua dari kerajaan timur yang tidak pernah menunjukkan wajahnya pada dasarnya adalah lelucon. Tutor Ye juga kakek tua dari keluarga kerajaan. Jiang Chen cukup penasaran. Ye Rong menghela nafas, ayah kerajaan tidak pernah menyebutkan statusnya kepada kami.
Kami hanya tahu bahwa nama belakangnya adalah Ye, tetapi kami tidak tahu apakah dia kakek tua dari keluarga kerajaan. Kami juga hanya tahu bahwa dia merayakan ulang tahunnya, tetapi tidak tahu berapa umurnya. Orang tua misterius seperti itu justru memunculkan jejak kerinduan di hati Jiang Chen. Raja Roh Pelindung Kerajaan. Hanya berdasarkan kata-kata ini, Jiang Chen memutuskan bahwa dia akan pergi menemuinya apapun yang terjadi. Dia juga ingin melihat seperti apa para praktisi di puncak alam roh di dunia ini. Mungkin, dia bisa mendapatkan jejak inspirasi tentang alam roh darinya.